Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam pengantar kitab beliau Tarikhul Khulafa, sejarah kehidupan para khalifah, para raja, para presiden, para pemimpin memulai kajian itu dengan pertanyaan, kenapa manusia ini tertarik dan merasa penting untuk belajar sejarah? Apa jawaban beliau? Yang pertama, kata beliau, manusia ini rata-rata berharap agar bisa hidup dengan usia yang panjang, dapat hidup sampai waktu yang lama. Tapi atas kehendak Allah, disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku ini berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Mungkin bagi yang memahami secara harfiah, yang di bawah 60 bukan umat Nabi, lewat 70 juga bukan lagi umat Nabi. Tidak. Nabi hanya sedang menginformasikan bahwa rata-rata umatku akan meninggal antara usia 60 sampai dengan 70. Bahwa ada yang Allah panjangkan umurnya lebih dari 70, bonus bila digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Bila kurang dari 60, mungkin juga bonus agar tidak bertambah kemaksiatan kepada Allah. Karena usia yang singkat tersebut dan harapan hidup yang panjang, cara yang paling mudah adalah mempersingkat waktu dalam melakukan uji coba, trial and error. Enggak perlu setiap orang uji coba dalam hidup untuk sukses. Tinggal mengikuti jejak orang-orang yang sukses sebelumnya. Apapun yang menjadikan mereka sukses, bila kita mengikuti dengan konsisten, istiqamah jalur yang sama, kita juga akan sukses. Dan kita sudah melihat rata-rata orang yang sukses bukan karena banyaknya harta kekayaan, bukan karena tingginya pangkat dan jabatan. Kita teringat ketika diviralkan pernyataan dari mantan presiden B.J. Habibie, Allahumma ghafir lahu, saat beliau menyatakan, kalaulah saya tahu kehidupan ini seperti ini, maka sungguh dulu saya akan menyibukkan diri untuk belajar agama daripada belajar teknologi. Padahal beliau adalah orang yang diakui pemilik IQ paling tinggi di dunia. Beliau mampu untuk merancang pesawat terbang, dan beliau satu-satunya manusia di dunia ini yang sanggup untuk menghitung keretakan sayap pesawat terbang, Mr. Craig. Tapi ternyata di akhir hayatnya, pencapaian dengan beragam hak paten yang beliau miliki tidak menjadikan beliau bangga. Kebanggaan beliau adalah ketika hidup berakhir dengan husnul khatimah. Kesuksesan hidup tidak pula dengan pangkat dan jabatan, tidak dengan harta dan kekayaan, tidak dengan tingginya badan dan perawakan. Untuk ukuran dunia sederhana saja. Ketika orang-orang yang di sekitar kita merasa senang atas kehadiran kita. Orang barat menyebutnya consumer satisfaction. Ketika orang-orang yang kita layani merasa puas. Sebagai suami, istri kita merasa senang karena kita bertanggung jawab. Sebagai ayah, anak-anak kita merasa senang karena dididik dengan baik. Sebagai orang yang hidup bertetangga, tetangga kita merasa senang karena kita berinteraksi dan bersilaturahmi. Sebagai bahagian dari warga negara, negara ini, kalaupun kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan, setidak-tidaknya kita tidak merusak tatanan yang ada. Maka sukses di dunia. Tapi sukses di akhirat jauh lebih sederhana lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna
illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta dan anak-anak yang dimiliki tidak lagi mampu memberikan manfaat, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, selamat dari rasa iri terhadap orang di sekitarnya, selamat dari rasa dengki terhadap orang di sekitarnya, dan selamat dari berbuat zalim kepada mereka. Sederhana sekali. 70 tahun usia hidup kita pertaruhkan untuk mengabaikan akhirat yang panjang. Maka suatu hari berpapasanlah di jalan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang alim besar pendiri mazhab Hambali, bertemu dengan seorang penguasa besar, Harun ar-Rasyid, khalifah dinasti Bani Abbasiyah yang menguasai Arab dan Andalusia. Tapi terjadilah dialog. Dengan segala kesederhanaan hidup Imam Ahmad bin Hanbal, seorang alim besar, rumahnya sederhana, kendaraannya sederhana, penghidupan dan kehidupannya sederhana. Raja ini memuji, wahai Abu Abdillah, itu kunyah beliau, panggilan beliau, wahai Imam Ahmad, sungguh saya melihat engkau seorang yang sangat zuhud. Ditanya oleh Imam Ahmad, kenapa anda berkata demikian wahai Amirul Mukminin? Kata Harun ar-Rasyid, karena seorang dengan kapasitas ilmu seperti dirimu sepatutnya hidup di dalam kemewahan dan kemegahan, tetapi engkau hidup sangat sederhana. Dengan tersenyum beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, bila engkau kagum bahwa saya seorang yang zuhud, saya sungguh lebih kagum lagi kepada anda. Amirul Mukminin itu bertanya, kenapa? Kata beliau, karena engkau justru lebih zuhud dibandingkan saya. Anda jauh lebih zuhud dibandingkan saya. Raja ini terheran. Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, bagaimana engkau menganggap saya seorang yang jauh lebih zuhud daripada anda, bila di dunia ini saya hidup di dalam istana, bila di dunia ini semua kebutuhan saya difasilitasi oleh negara, bila saat saya berjalan semua orang hormat terhadap saya. Kata Imam Ahmad, itulah kelebihan anda, karena zuhud saya hanya terhadap kehidupan dunia yang sementara. 70 tahun maksimal saya meninggal dan akan kembali ke akhirat. Saya serakah terhadap kehidupan akhirat. Sedangkan anda justru zuhud pada kehidupan akhirat yang permanen selama-lamanya dan serakah untuk dunia yang sementara. Anda jauh lebih zuhud dibandingkan saya. Khalifah yang baik dan adil ini terdiam dan tiba-tiba beliau menangis, mendapatkan nasihat yang luar biasa dari seorang alim. Ini dunia. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kenapa manusia ingin belajar sejarah? Kenapa manusia perlu dan wajib belajar sejarah? Ternyata di dalam sejarah terdapat catatan bagaimana kehidupan orang di masa lalu yang baik diapresiasi dan dipuji pada hari ini, walaupun dulu semasa hidupnya dicaci maki, dan betapa orang yang dulu ketika hidupnya disanjung dan dipuja, setelah mati tiba-tiba dihina. Kita melihat sejarah kehidupan bangsa ini, kita hidup di Indonesia tahun-tahun 90-an ketika Orde Baru berkuasa. Hampir tidak ada seorang warga negara pun yang memuji Soeharto. Semua mencaci, memaki. Tapi perjalanan sejarah meluruskan peristiwa-peristiwa. Hari ini kita memuji Orde Baru, kita memuji Soeharto, memang luar biasa. Negara kita menjadi negara yang dihargai minimal di Asia Tenggara. Kita menjadi macan Asia. Kita memuji, walaupun semasa hidupnya kita mencaci. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang sedang berkuasa hari ini tidak pernah baca sejarah? Mereka merasa senang dipuji-puji oleh orang yang ada di sekitarnya. Nanti setelah tidak berkuasa dan mati, sejarah akan menulis realitasnya. Gara-gara engkau negara ini terpuruk, gara-gara engkau masyarakat hidup yang di negeri ini menjadi susah.
dan semua orang akan memakinya. Kita perlu belajar sejarah. Maka dalam sejarah tercatat, tidak ada raja yang lebih hebat daripada Firaun dan Namrus. Sehebat-hebatnya raja yang lain hanya mengaku sebagai raja, tapi mereka berdua ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang mengaku Tuhan. Namrus mengaku Tuhan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tidakkah engkau perhatikan kepada seorang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim hanya karena Allah berikan kepadanya kekuasaan? Saat Ibrahim katakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, dia panggil dua orang pengawalnya. Yang satu dieksekusi mati dan yang lain dibiarkan hidup. Qala ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak ingin berdebat dengan logika rendah seperti ini, maka beliau lanjutkan dengan logika yang lebih tinggi. Qala fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Oke, saya akan puja Anda sebagai Tuhan, saya akan sembah Anda sebagai Tuhan karena Anda mampu menghidupkan dan mematikan. Tapi Tuhan yang sedang aku sembah ini mampu menjalankan matahari dari timur. Bila benar engkau Tuhan, tolong balik perjalanannya dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Dia yang kufur ini terdiam dan terbungkam. Dia yang mengaku menghidupkan dan mematikan, Allah tenggelamkan kekuasaannya itu hanya dengan satu makhluk yang hina, seekor lalat yang Allah arahkan masuk melalui lubang telinganya dan berzikir di dalamnya. Saat itu manusia yang paling terhormat dalam pandangan Namrus adalah yang paling kuat meninju kepalanya, saking tidak tahannya atas zikir lalat di dalam kepalanya. Fa innal ladzi, Tuhan-Tuhan yang kalian seru tersebut, la yakhluquna dzubaban, tidak mampu menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuna minhu syai'a, tapi bila dia diserang oleh lalat juga tidak sanggup untuk menyelamatkan diri. Dha'ufat talibu wal matlub, yang kalian cari lemah, yang dicari juga lemah. Orang yang mengaku Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan, mati gara-gara seekor lalat, bukan seorang manusia dan bukan sebuah kekuasaan. Tidakkah orang yang berkuasa sekarang ini membaca sejarah tersebut? Ketika Firaun berkuasa, dia yakinkan rakyat Mesir dengan pertanyaan, alaysa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah perintahku, mengalir di bawahku. Ketika Allah musnahkan Firaun dengan kekuasaan yang ia banggakan tersebut, Allah alirkan sungai itu di atas badannya, mati tenggelam di dalam air. Allah ingin jadikan Firaun itu sebagai monumen untuk siapapun yang merasa berkuasa selanjutnya. Falyawma nunajjika bibadanika, wahai Firaun, hari ini kami selamatkan tubuhmu, jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi tanda kekuasaanku bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Maka perlu Pak Kecik, bupati, wali kota, gubernur, presiden sekali-kali berkunjung ke Mesir untuk melihat raja yang mengaku Tuhan ini. Orang yang mengaku Tuhan itu terbujur kaku, tidak sanggup untuk bergerak dan tidak berkuasa. Itu raja yang kekuasaannya bisa diwariskan. Lalu apalah kita yang hidup di negara demokrasi 5 tahun sekali harus mengemis suara rakyat. 5 tahun sekali kita harus perpanjang kontrak kepada rakyat. Itu honorer yang paling rendah di dunia. Ada banyak tenaga kontrak yang lain, mereka hanya datang ke sebuah kantor, minta diizinkan, diseleksi, diuji, lalu diterima. Tapi ada honorer yang mereka harus mengemis suara rakyat satu kampung setiap 5 tahun sekali. Ada tenaga kontrak yang harus mengemis suara rakyat tingkat satu kabupaten kota 5 tahun sekali. Ada tenaga kontrak yang harus mengemis suara rakyat satu provinsi 5 tahun sekali. Ada tenaga kontrak yang harus mengemis suara rakyat satu negara 5 tahun sekali. Lalu kalau Anda hanya dikontrak 5 tahun, kenapa berbuat zalim? Kita akan kembali kepada Allah.
Tidak permanen. Ini raja yang permanen, tidak perlu mengemis suara rakyat. Dia mati, anaknya jadi raja. Anaknya mati, cucunya jadi raja. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Badannya diabadikan oleh anak cucunya untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Kekuasaan tidak abadi. Maka ketika Allah berikan kekuasaan, ketika Allah berikan kekayaan, bayangkan indahnya bahasa Allah dalam surat Al-Qasas ketika berbicara tentang Qarun. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah di dalam karunia yang telah Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bahagianmu di dunia ini juga untuk mencari akhirat di dalamnya. Allah berikan kekayaan kepada kita. Jadikan kekayaan itu untuk menjadi akhirat, mencari akhirat. Apa kekayaan kita? Hanya punya satu toko saja untuk disewakan. Ketika datang orang ingin menyewa, carilah akhirat di dalamnya. Ada satu dua orang lebih yang ingin menyewa, verifikasi mereka, siapa di antara penyewa ini yang mendirikan solat, siapa di antara para penyewa ini dalam masa usaha sebelumnya pernah membayar zakat. Walaupun mungkin tawarannya lebih murah, yakinlah di dalamnya terdapat berkah daripada kepada orang yang tidak solat. Walaupun tawarannya lebih tinggi, yakinlah di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Dengan uang sewa yang banyak dia bayarkan kepada kita, tiba-tiba istri kita ribut setiap hari. Dengan uang yang banyak yang kita miliki, tiba-tiba anak sakit setiap hari. Tapi ketika kita terima sewa dari orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, sedikit sewanya, tapi dengan istri kita hidup damai, anak-anak menjadi orang-orang yang mencerahkan dan memberikan rasa aman kepada orang tuanya. Ketika Allah berikan kekayaan lebih kepada kita, uang kita menumpuk di bank, tidak ada yang memerlukan. Tanyakan tetangga-tetangga dan kerabat sekitar kita, siapa yang perlu modal untuk beraktivitas bisnis? Bayangkan, pihak bank itu mereka tidak perlukan uang untuk hal-hal yang mendesak kebutuhan hidupnya, tapi kita utangkan kepada mereka dengan keikhlasan hati. Kita utangkan. Ada yang mengutangkan ke bank 1 juta, 5 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Padahal bank tidak minta kepadanya. Tapi tetangganya minta berutang 1 juta saja, istikharahnya sampai 1 bulan. Maka ketika sekarang alhamdulillah di negeri kita di Aceh berlaku kanun keuangan syariah, ada saja yang menggugat. Enggak perlu khawatir, karena generasi ini hanya reinkarnasi dari generasi masa lalu yang pernah hidup di zaman Nabi. Hanya wujudnya berbeda, namanya berbeda, sikapnya sama, sinis terhadap agama. Berikan modal kepada orang untuk hidup, karena toh uang di rekening itu tidak akan kita sentuh sampai mati. Tapi bayangkan ada orang bersusah payah mencari kekayaan di dunia dengan cara-cara yang dilarang oleh agama dan negara. Mereka korupsi yang angkanya bukan lagi puluhan juta ataupun ratusan juta, bukan lagi miliar, triliun. Mau dikemanakan uang 1 triliun? Andai kata pagi siang malam dia rebus uang untuk jadi makanan pokok pun tidak habis sampai meninggal dunia. Tapi ternyata benar sabda Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin." Andai kata seorang anak keturunan Adam itu Allah berikan 2 buah lembah berisi emas, dia tidak akan berhenti untuk menikmati yang ada. Labtagha lahuma thalisan, dia akan berjalan sampai untuk mencari lembah yang ketiga. Tidak akan terasa penuh dan kenyang perutnya sampai disumpal dengan tanah, mati dalam pencarian tanpa sempat menikmati. Maka kita berbahagia dan bersyukur ketika melihat saudara-saudara tetangga dan warga kita yang kaya. Mereka salurkan kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Di hari Jumat seperti ini ketika kita kumpul di masjid salat berjamaah, tiba-tiba saat bubar nanti dibagikan nasi untuk makan siang. Orang yang tepat untuk menerima nafkah, makan siang untuk orang yang salat.
Maka saya sampaikan, daripada kita bersedekah di warung kopi untuk orang yang minta sedekah 1.000, 2.000, menjadikan minta sedekah sebagai profesi bukan karena kebutuhan. Kenapa tidak sedekah itu kita salurkan ke masjid? Bila nanti ketemu mereka di warung kopi, sampaikan, sedekah saya sudah disalurkan di masjid. Silahkan solat subuh di masjid, sarapan pagi gratis. Silahkan solat zuhur di masjid, makan siang gratis. Silahkan solat maghrib dan isya di masjid, makan malam gratis. Kita fasilitasi masjid ini dengan ruang penginapan yang layak, agar tidak ada saudara-saudara kita yang miskin dan terlantar itu tidur di emperan toko, di trotoar jalan. Kenapa? Negeri kita bersyariat Islam. Bagaimana menyatakan keislaman kalau membiarkan saudaranya bukan hanya lapar, tapi menggigil kedinginan di luar? Maka jadikan masjid tempat mereka merujuk, datang untuk istirahat dan mencari makan, tapi syaratkan mereka untuk salat. Jangan beri sedekah 1.000, 2.000. Praktekkan dari nanti siang. Anda duduk di warung kopi, ada yang minta sedekah, miyuduk bamejaan jo. Silahkan pesan kopi, saya bayar. Silahkan pesan mie goreng, saya bayar. Mau makan nasi, silahkan pesan nasi, saya bayar. Bila dia mau makan, Anda bersedekah pada orang yang tepat karena memang dia lapar. Tapi bila dia menolak untuk makan, yakinlah dia orang kenyang dan menjadikan minta sedekah sebagai profesi. Tidak akan menyelesaikan masalah. Hana mungkin lih pajuh bu bak meja tanya ejak meja lain lagi pajuh bu lah. Leboh meja pajuh bu lainnya cetung dia. Kita bersyukur. Tidakkah sejarah ini kita baca? Maka dengan membaca sejarah kita teringat bahwa kehidupan itu adalah sunnatullah. Sunnatullah mulai dari dunia dan akhirat. Sunnatullah di dunia oleh orang-orang yang tidak mengerti agama disebut hukum alam. Hukum alam itu tidak bisa dilawan kecuali dengan sihir bagi orang yang maksiat, atau dengan mukjizat ataupun karamat bagi orang yang taat. Hukum alam hanya bisa dilawan dengan anomali, sihir bagi orang yang maksiat, dan dengan karamah ataupun mukjizat bagi orang yang taat. Khariqun lil 'adah, merusak hukum alam. Kita tidak bisa bayangkan Rasulullah Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika astronot untuk sampai ke bulan saja latihannya luar biasa. Harus pakai pakaian yang khusus yang tidak bolong, tidak tembus oksigen keluar. Harus pakai tabung oksigen yang mampu mereka beradaptasi di ruang angkasa. Tapi Nabi bukan ke bulan, Nabi tidak ke matahari, Nabi tidak dalam ruang antariksa yang kita pahami. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Kehendak Allah, khariqun lil 'adah. Tidak ada seorang ahli ilmu pengetahuan antariksa yang bisa memahami bagaimana Nabi bisa naik ke langit tanpa persiapan pakaian khusus untuk berada di ruang angkasa, dengan batas oksigen yang diperlukan selama berada di ruang angkasa. Kehendak Allah Ta'ala. Ini hukum alam. Tapi ketika kita tidak belajar hukum alam ataupun belajar pelajaran tinggal di dalam buku, maka kehidupan kita akan rusak. Kita melihat betapa banyak pemimpin di dunia ini ketika melihat perlawanan dari masyarakat, perlawanan itu ditekan. Hukum alam, sesuatu yang makin ditekan, perlawanannya akan semakin kuat. Tapi sesuatu yang dibiarkan mengalir, dia akan mengalir mencari arusnya sendiri. Air yang mengalir ditahan di bendung, dia akan menjebol bendungan, mengumpulkan kekuatan sampai bendungan itu meledak, atau dia akan membuat jalur yang lain. Padahal yang berada di sekeliling kekuasaan adalah ilmuwan semuanya, tapi mereka lupa hukum alam ketika dibutakan oleh pangkat dan jabatan. Kita sayang kepada pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang yang rusak seperti ini. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah pentingnya sejarah. Ujung dari semuanya itu, Allah hanya ingin tegaskan dalam sebuah hadits qudsi, Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan perbuatan zalim itu pada diriku sendiri. Faja'altuhu bainakum muharrama. Maka aku jadikan perbuatan zalim itu juga haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jangan berbuat zalim kepada orang lain. Jangan berbuat zalim kepada diri sendiri. Jangan berbuat zalim kepada Allah Ta'ala. Jangan berbuat zalim kepada alam di sekitar kita. Tapi sayangnya kita hanya mampu untuk melihat kezaliman orang lain. Kita hanya mampu untuk menyorot kezaliman para pemimpin. Kita lupa bahwa di saat yang sama kita juga sedang berbuat zalim.
Saya melihat di Ule Karing ini terlalu banyak kezaliman, dan itu dilakukan oleh orang yang hanya sedikit Allah berikan kekayaan. Mobil saja baru sanggup dibeli, dia tidak bisa parkir di tempat yang benar. Dia senang ketika menzalimi orang yang lewat dengan parkir di atas badan jalan. Lalu saat dia parkir di atas badan jalan, dia mengkritik pemimpin yang zalim. Sesama orang zalim jangan saling mengkritik. Pastikan kita tidak sedang berbuat zalim kepada orang lain. Kita mengkritisi orang lain yang parkir di atas badan jalan, padahal tadi malam kita begadang sepanjang malam tidak berlaku adil kepada mata kita. Kita berbuat zalim, mata perlu istirahat, dan sedangkan kita berhajat ingin menikmati pergantian tahun di jam 00.00 tengah malam. Ini benar-benar sepakat manusia seluruh dunia untuk menjadi bodoh tadi malam. Mereka lupa bahwa jam tangan yang ada di tangan mereka oleh pabriknya dilengkapi dengan tombol untuk bisa dipercepat dan ditunda. Dengan sabar mereka menanti jam itu sampai pada jam 12 tengah malam hanya untuk dihitung mundur. Maka tadi malam saat pengajian di sebuah masjid saya sampaikan, mohon imam masjid setelah selesai salat isya umumkan kepada jamaah, jangan keluar dulu kecuali setelah jam di tangannya diputar pada jam 11:59. Pukul 8 dia sembahyang isya putar aja 11:59, lalu hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hore Jawa tengah aja. Tapi seluruh dunia tadi malam sepakat menjadi orang idiot untuk menanti jam itu berputar sendiri sampai jam 12. Nah lebih paak adanya walau kebodohan yang kita pelihara. Kita zalim terhadap diri sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri sangat berpotensi untuk menzalimi orang lainnya. Orang yang menzalimi orang lain ini hanya menanti pangkat dan jabatan saja untuk kezalimannya lebih tinggi lagi. Maka tolaklah kezaliman dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsika summa biman ta'ulu. Mulai dari dirimu, lalu dari orang-orang yang tanggung jawabnya ada di dalam tanganmu. Maka saya sedih ketika beberapa hari yang lalu keluar dari Masjid Baitul Salihin ini, terlihat beberapa mobil sedang klakson-klakson di belakang, tapi ada mobil Kijang baru di depan itu santai saja di dalam. Bayangkan dia tidak merasa sedang berbuat zalim kepada orang yang di jalan, hanya karena malas bayar parkir Rp2.000. Moto geblo apa yang parkir gebayu. Tapi kita semuanya hanya melihat, menikmati pemandangan kezaliman. Tidak ada yang berani berbuat termasuk saya, kecuali dengan muka melotot saja. Saya datang ke depan mobil itu untuk melihat plat nomornya. Untuk menentang kezaliman sekecil ini saja kita tidak mampu, apalagi bila kezaliman itu datang dari orang yang berkuasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tidak akan mentereng suara kebatilan, kata Sayyidina Ali, kecuali ketika orang-orang yang benar memilih bungkam. La yartafi'a sautul batil illa idza ghafala ahlul haq. Tidak akan menang suara kebatilan kecuali karena orang-orang yang benar memilih untuk diam. Maka suarakan asal ada keadilan, tetapi tetap dengan suara yang tidak berlaku zalim. Karena Allah tidak senang kepada suara yang buruk kecuali karena terzalimi. La yuhibbullahul jahra bil qawli bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak senang orang yang membesarkan suara yang buruk-buruk kecuali orang-orang yang sedang terzalimi. Maka jangan pula di dalam doa kita, jangan pula dalam sikap dan perbuatan kita berbuat zalim kepada orang yang juga sedang berbuat zalim. U'muril ma'rufa bil ma'ruf wanha 'anil munkar bila munkar. Ajaklah kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik, cegahlah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang baru. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di awal tahun baru Masehi 1 Januari 2021 ini. Mudah-mudahan keburukan yang terjadi di masa lalu, baik dari kita sendiri terhadap diri sendiri, baik dari kita terhadap keluarga, baik dari keluarga kita terhadap tetangga, baik dari kita terhadap masyarakat, ataupun dari kita terhadap pemimpin atau dari pemimpin terhadap kita, Allah bersihkan di tahun yang akan datang yang sedang akan kita jalani ini. Mudah-mudahan kita diridhai kehidupannya di dunia dan di akhirat, dan kita akan berakhir dengan husnul khatimah, dan nanti di akhirat kita berhak untuk bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.